Jadi sebenarnya gini Rel, kalau bicara quarter life crisis ini jangan identik dengan menikah. Tapi bagaimana mereka membawa kehidupan mereka ke fase berikutnya. Pak Fahri Firdaus Alba. Gue asalnya memang gue dulu pengen jadi host Rel. Gue pengen jadi host. Tapi secara karakter belum bisa. Gue pernah jadi gini. Gue waktu itu ceritanya gue juga pingin ya sebenarnya gue udah agak letih juga. Kalau ngajar kan berdiri 8 jam lama gitu kan. Terus gue udah kepikiran gue mau pensiun dini nih. Pensiun dini. Jadi gitu pensiun. Kenapa Rel? Gue jadi gini. Lo tau gak sih gue sebenarnya udah gak. Nih gue sekarang pakai korset. Serius? Pantesan duduk itu begini banget pakai korset. Gue udah nggak. Gue udah nggak sebenarnya. Ya fisik gue sebetulnya. Berarti nggak terima tua dong? Iya bukan. Tua itu pasti loh. Iya gue tahu. Enggak gue. Ya memang. Jadi gini gue. Tapi itu korset beli di mana? Murah nggak? Terus gue bilang gini. Nih. Tapi itu serius pakai korset? Pakai nih gue mau tunjukin nih. Udah kayak sinden Jaypol lah. Bener pakai korset. Pinggang gue sakit beneran. Oh. Jadi pernah kejepit? Iya, maksudnya mungkin gue karena ya kalau ngajar kan lo tau lah apa. Tapi itu korset mereknya apa? Kayak murah. Ini sebetulnya bukan korset Rel. Orang gue tanya istri gue, ini apa sih? Kok beda sama korset? Itu bukan korset, itu stagen abis ibu abis melahirkan. Oh, tapi gitu. Itu punya istri bapak. Iya. Iya, jadi terus 2018 Rel. Gue tuh begini. Tapi kalau Ntar dulu gue cerita dulu lah, lu motong dulu loh. Ntar gue bilangin lagi mana papan. Jangan. Nih, gue 2018 tiap turun dari motor, gue selalu kesemutan. Ya? Kesemutan. Turun dari motor kesemutan? Sampai sekarang. Yang kesemutan apanya? Ini. Oh, kaki. Kaki segitu. Oh, biji kaki. Woi. Biji kaki. Woi. Biji mata bukan? Iya. Ya kenapa nih? Hei, lo nih, belum dicolok, belum dicolok. Laptop. Oh, udah dicolok ya. Itu Rem, gue sampai nih kalau turun dari ojek itu sampai pegangan sama abangnya. Nah emang gatel aja. Bilang aja biji kesemutan, megang abangnya gimana sih? Enggak, sampai abangnya pernah nanya, Pak, kenapa? Enggak, saya kesemutan. Gitu. Stroke ringan kali. Lu doain lu ya. Salah lagi. Enggak. Iya maksud gue kan menyimpulkan. Iya maksud gue. Jarang olahraga. Iya, gue memang udah nggak olahraga lagi. Gue memang nggak disarankan dokter udah nggak olahraga lagi. Makanya gue ya tadi kan gue udah misalnya kayak ngajar udah berdiri lama. Nah gue waktu itu kepikiran emang mau pensiun. Pensiun itu maksudnya ya kayak begini. Jadi host kayak lo lah sekarang. Perusahaan tutup. Kaget gue. Boleh disebutin nggak perusahaannya? Jangan. Udah dibayar gopay. Nggak boleh gitu. Enggak, itu rezeki loh. Iya, gue rezeki. Enggak, gue setuju. Maksud gue tadi kurang apa di transfernya kurang? Enggak, maksud gue memang tadinya udah kepikiran oh ya deh kita ngembangin itu channel YouTube dan jangan-jangan di sebelah ngomongin kita nih transfernya cuman gitu. Enggak begitu. Tapi memang gue udah kepikiran oh iya ya jangan-jangan nih tiket pensiun gue bilang gitu kan. Nah habis itu karena tadi banyak kejadian-kejadian fisik nih kayak kok gue gampang ya gitu kayak ya emang udah faktor usia pak ya gue kan belum tua-tua banget gue belum tua-tua banget tapi ya tadi ya bapak tuh menolak tua tau nggak pakai korset ini sakit pinggang gue ini sakit pinggang beneran rambut dicepak-cepak lagi sih laki-laki pakai korset udah kayak Gisel tau nggak malah bikin rame loh bikin rame. Gisel itu kan bisa nama tempat, nama lokasi. Oh, tempat sama lokasi sama ya? Enggak, maksud gue gini. Bapak tuh jangan-jangan masuk ke transisi ke quarter life crisis. Gara-gara pakai korset doang. Iyalah, perpindahan. Tapi gue yakin sih di usia Bapak itu enggak masuk ke situ. Memang enggak. Jadi ya kalau gue mungkin karena usia. Iya. Karena usia, tapi kalau yang disebut
quarter life itu sebenarnya masa transisi. Jadi gini sebetulnya kalau kita kupas lebih dalam Rel, soal transisi. Jadi ada di mana fase anak setelah dia mengalami masa puber, dia masuk kepada fase dewasa awal. Nah, ketika masuk fase dewasa awal, dia masuk lagi ke fase namanya dia tuh kalau bahasa gue tuh bahasanya emang siap kerja, tapi dia sudah bisa berproduktivitas. Punya produktivitas nih dia artinya sudah siap. Nah, siap untuk mendapatkan kehidupan yang berbeda yang dia harus urus sendiri. Itu udah siap. Harusnya udah siap ketika dia nanti masuk fase transisi tersebut, maka dia udah ada. Jadi gini. Tapi kalau di zaman sekarang yang quarter life itu dia mengalami kebimbangan. Di saat usia 20 dan 25 mereka mengalami kebimbangan. Banyak di antara teman-teman di bawah saya gitu kan. Ketika ditanya menikah, ditanya kapan mau memutuskan untuk lebih lanjut, mereka berpikirnya, wah nanti anak orang gue kasih makan apa? Nanti anak bini gue bahagia nggak ya? Keuangan gue aja sekarang masih pas-pasan. Kalau gue menikahi calon istri gue terus gue punya anak, itu gimana ya? Jadi lebih banyak ketakutannya ketimbang kesiapan yang tadi Bapak sebutkan. Iya, dia ketakutannya itu pasti ada alasan di balik itu, ada alasan. Jadi gini, kalau ketika seseorang biasanya begini, ada kecenderungannya, tapi bukan berarti hal pasti, karena kita harus cek, karena bisa jadi dalam masa transisi tersebut mereka memang di dalam ini mungkin bisa karena trauma segala macam ya. Mungkin dulu dia orang tuanya pernah bertengkar dan sebagainya, kita harus tahu dulu. Namun perubahan fase yang tadi ya, yang quarter life crisis itu, dia sebetulnya bukan hanya karena menikah, Rel. Banyak hal ya. Banyak hal. Tapi kan rata-rata salah satunya itu. Memang yang cukup paling tinggi itu. Sehingga kita akui sekarang banyak akhirnya orang menikah di atas usia 28, 30. Padahal dulu usia 23 padahal anak kan udah. Sekarang tuh 28 masih dibilang belum menikah. Di zaman sekarang tuh mereka nikah tuh di 35. Nah itu ya. Pokoknya di usia segitu. Bahkan ada yang 40 belum nikah. Iya, itu yang sekarang. Kalau dulu kan si usia bapak dulu remaja, di usia 22 pun udah ada yang menikah. Udah siap. Bahkan lulus SMA. Lulus SMA ya. Gini deh, sekarang kita coba ngomongin bagaimana kok bisa terjadi kan gitu ya. Ini kan pertama satu, kalau kita mau bongkar kenapa mereka mengalami ketidakpastian. Pertama satu, penentuan. Nah, ini sebetulnya kalau boleh kita bilang salah satu tujuan diadakannya pendidikan seksual untuk anak itu salah satunya adalah untuk juga menghindari ketakutan. Gitu, kayak ketakutan dalam apa? Ketika mereka siap hidup yang tanpa orang tua, atau dia membentuk kehidupannya sendiri terlepas dari orang tua. Itu salah satu tujuannya. Seks edukasi itu. Jadi seks edukasi itu nggak identik dengan hanya pendidikan seks yang berhubungan dengan anatomi dan juga kesiapan manusia untuk bereproduksi, tidak. Berarti bicara sebab akibat, tetapi juga kesiapan mental. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa sekarang jadi banyak kan gitu? Jadi banyak nih orang-orang yang ketakutan untuk menikah di usia bahkan yang harusnya mereka udah siap. Pertanyaan cuma sederhana. Atau jangan-jangan mereka melihat teknologi yang semakin canggih, sampai banyak kayak KDRT, terus yang sempat awal-awal pandemi itu di Bandung itu banyak perceraian sampai ngantri. Gitu. Makanya maksudnya itu membentuk opini anak remaja zaman sekarang untuk menikah atau berumah tangga rada takut. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Kenapa? Karena ketika mereka bilang ya udah, endingnya juga begini kok. Suara kucing ya? Kucing? Bukan. Itu Gisel. Woi. Nama kucingnya Gisel. Oh iya. Bapak ini. Jadi nggak fokus gue. Bukan Gisel yang kotak-kotak. Itu roti Gisel. Iya. Roti Gisel. Ada ya? Ada ya. Iya deh. Tadi mana ya? Iya, tapi kalau bicara quarter life crisis di zaman sekarang, kalau gue menyimpulin sih itu terjadi hanya di kota ya. Tapi kalau kita makin ke dalam misalkan ke pedesaan itu belum, maksud gue tuh nggak ada sih.
orang-orang yang di desa sana masih ada menikah di usia 20, 22. Ya karena secara tidak langsung orang tua memberikan semacam edukasi bahwa kelak kamu akan hidup seperti ini. Iya. Begitu ya. Kelak akan hidup seperti ini. Yang berikutnya, memang kecenderungannya ada, memang lebih banyak orang di kota, anak-anak muda di kota, perkotaan. Atau jangan-jangan anak-anak di kota lebih banyak stresnya ketimbang dia berdamai dengan kehidupan dia. Bisa. Iya. Contohnya begini misalnya begini Rel nih, mereka sering, ya anggaplah mereka mulai dekat dengan lawan jenis mereka. Ketika mereka ngerasa hubungan mereka ya sering bentrok, ini baru dekat doang nih, belum juga berumah tangga. Nanti gimana saya punya anak, gitu. Nanti gimana saya begini. Nah, kata-kata nanti saya gimana itulah yang akhirnya tertanam dalam diri mereka. Padahal begini sebetulnya. Kalau boleh kita bilang cara mengatasi quarter life crisis ini sebetulnya harus juga dimulai bagaimana orang tua mengedukasi bahwa anak itu nanti kalian akan hidup tanpa mama loh. Mama ini nggak lama, papa itu nggak lama hidupnya. Kalian harus bisa membentuk rumah tangga. Tujuannya untuk apa? Ya selain kalian punya teman. Nah, oke, itu kalau dia konteksnya itu dekat dengan orang tuanya. Kan di zaman sekarang banyak gede dikit dia udah ngekos, udah bisa cari duit sendiri, sampai akhirnya tuh pulang itu kadang setahun sekali. Iya. Nah, itu kan dia lebih melihat quarter life-nya itu lebih ke lingkungannya. Mereka kadang melihat, wah baru menikah, ternyata menikah juga nggak bikin dia bahagia, malah sehabis menikah temannya itu lebih banyak curhat sama dia. Iya, itu juga pengaruh besar. Itu salah satu pengaruh. Salah satu pengaruh besar. Yang seumuran udah nikah, tapi endingnya begitu. Ujung-ujungnya lagi, jadi kalau untuk menanamkan quarter life itu kepada anak muda zaman sekarang, itu mesti harus mulai dengan seks edukasi kah atau dengan opini yang positif? Seks edukasi itu banyak ininya referensinya. Jadi nggak harus identik dengan isian anatomi, reproduksi, tidak harus identik dengan itu. Sex education itu sebenarnya etika pergaulan antara lawan jenis. Itu sebenarnya garis besarnya ke situ. Nah, ketika mereka mendapatkan pengetahuan tentang hal itu, maka mereka juga mempersiapkan bagaimana mereka menghandle ketika mereka nanti berumah tangga. Menghandle untuk supaya mereka bahagia ya di dalam rumah tangga itu. Tidak pernah ada pembelajaran bagaimana anak ketika ingin menikah itu, bahwa ketika menikah lo bahagia lo, enak lo, gitu ya. Dulu temen gue. Berarti sebelum menikah harus direncanakan. Tadi Bapak bilang mempersiapkan loh. Mempersiapkannya itu maksudnya begini. Berarti kalau dia belum siap belum nikah dong? Besar. Belum siap, belum besar banget. Maksudnya gini, bukan persiapan material, bukan. Tapi lebih kepada begini, kalau menikah itu dirimu akan lebih terkelola dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau kamu sebagai laki-laki kamu akan lebih rajin mencari uang, bisa mencari nafkah. Yang perempuan bisa mengurus anak dan segala macam. Nah, salah satu efek juga kenapa terjadi life quarter crisis, di zaman sekarang anak-anak itu udah punya hobi, Pak. Hobi bikin anak? Oh, bukan. Bukan. Jadi maksudnya mereka udah punya hobi yang menyenangkan. Begitu punya keluarga, mereka akan nanti hobi gue ini dong tersingkirkan. Nanti gue nggak bisa begini lagi dong. Ya memang di dalam pernikahan itu kita banyak mengorbankan hal-hal yang sifatnya demikian. Dan itu juga jadi pemicu ketika orang pada akhirnya nggak jadi mengalami transisi di quarter life crisis itu. Jadi udah punya hobi, udah punya kesenangan, fun-nya mereka bisa hilang. Iya, emang itu faktanya. Udah punya anak. Memang sih banyak cerita yang sering gue dapat. Jadi ada salah satu remaja remaja dewasa lah, cewek dan laki-laki. Si cewek berkata bahwa gue udah istilahnya udah bisa membeli apapun yang gue bisa gitu kan. Jadi untuk quarter life ini dia malah bukan takut menikah ya. Jadi dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri sampai akhirnya dia tuh memutuskan sendiri. Nah, untuk yang cowok, gue pernah juga dapat sharing dari dia. Gue nggak mikirin itu. Kalau gue pengen anak, gue tinggal ngambil katanya dari panti asuhan. Kalau gue pengen diurusin masa tuanya, gue tinggal masuk panti jompo. Gue ngumpulin duit sekarang. Nah, itu kan yang membuat jangan sampai remaja-remaja itu bisa mengambil sisi dari situnya, kan bahaya juga.
Nah itu betul, setuju Rel, setuju. Tapi kalau secara logika ya masuk akal. Jadi apapun yang nanti terjadi di masa tuanya kan, ketika dia cuannya banyak, panti jompo udah ada. Iya. Panti asuhan ya udah, kalau emang dia mau ngasuh ambil anak ya udah gitu kan. Iya. Tapi itu kan bahaya ya. Iya. Kalau semuanya bercondong ke situ gitu loh. Iya, akhirnya gini. Sampai akhirnya nggak ada yang meneruskan keturunan dia. Salah satunya, enggak gini. Oh enggak. Jadi akhirnya begini Rel, endingnya ya gue setuju. Ada yang meneruskan. Jadi akhirnya. Setuju nggak nih? Enggak, akhirnya. Apa mau diudahin aja nih? Setuju nggak? Ini ada airnya bener. Setuju kan? Gini. Setuju kan, nikah itu meskipun sunat, tapi kan itu untuk meneruskan keturunan. Iya, akhirnya dengan kondisi itu mereka. Tapi setuju kan? Iya, gue setuju nih. Ah gitu dong, pengakuan dong, gue setuju. Iya, gue setuju dah. Nah, hanya akhirnya ketika mereka memutuskan untuk meneruskan keturunan, akhirnya ya udah punya anak, nikah punya anak, setelah punya anak ya pisah. Berarti untuk dua cerita orang tadi, wanita dewasa sama pria dewasa, sehingga dia memutuskan untuk milih hidup sendiri sampai tua tanpa menikah, itu dia mengalami stres yang luar biasa atau? Gue nggak bisa bilang itu karena stres luar biasa, Rel. Lebih ke nyaman. Iya, karena itu atau dia lebih ke secara psikolog, dia ada ketakutan yang secara mental. Orang kan mencari kenyamanan. Itu pasti. Mana yang lebih nyaman. Ini kan kenapa disebut krisis? Karena mindset dia bertubrukan. Gitu. Dan di dalam kondisi psikologis yang kalau kita sebut kondisi yang mental yang nggak sehat, sekarang dibalikin lagi. Bayangkan kalau seandainya mereka mengatakan, ya udah kondisi gue nyaman kok begini, enak-enak aja. Iya. Kita nggak bisa bilang itu karena jadi stres dong. Dia sudah menyatakan itu nyaman. Sedangkan ketika tuh temen gue tuh baru nikah sebulan curhat mulu gitu, berantem, selingkuh, ya kan? Iya. WhatsApp-nya isinya cewek semua. Gak boleh ini, gak boleh itu kan? Iya. Nah, jadi akhirnya kita akhirnya juga ketika kita mau menyelesaikan dibilang krisis juga enggak. Kenapa? Karena ketika kita bilang itu krisis, itu ada pertentangan mental di sana, Rel. Gitu. Ini kalau kita buka konsep psikologis bahwa yang namanya gangguan unhealth mental itu pasti ada ketidakmampuan manusia untuk bisa menyelaraskan hal yang dia terima di dalam kehidupan. Itulah akhirnya itulah yang disebut fase krisis. Tapi ketika dia bilang nyaman, kita mau ngomong apa? Nah, cuma begini, yang pada akhirnya adalah dampak itu yang menjadi tidak baik terhadap perkembangan anak. Akhirnya begini, gue nggak bermaksud untuk menjustifikasi ya, tapi akhirnya anak jadi hidup dengan orang tua yang agak muncrat lagi. Iya. Anak jadi hidup dengan orang tua yang tanda kutip agak sembrono. Itu kalau di slow motion ya. Apa? Ya gak usah dibahas lu. Enggak, itu semangat ya. Tapi semburan. Ya, di kamera gak kelihatan lah kecil gitu loh. Jadi akhirnya dia hidup dengan orang tua yang sembrono. Sembrono itu maksudnya apa? Ya padahal kan orang tua ya, kalau mereka dapat pendidikan, edukasi, attitude-nya diberikan pemahaman harus begini. Kalau ketemu lingkungan sosial begini. Akhirnya mereka hidup. Tapi kan itu ini kan kita bicara konteksnya itu lebih ke quarter life-nya itu lebih ke remaja. Di usia 20-25. Betul. Kalau kita masuk ke sisi edukasi seperti itu di zaman sekarang ya, apalagi di kota. Iya. Bapak ngomong nih sama anak bapak udah ditinggal. Betul, ditinggal. Iya. Kita bicara dampak itu pun ditinggal. Iya. Karena kembali lagi ini soal bagaimana mereka, gue udah nemukan kenyamanan loh. Itu teman-teman gak usah jauh-jauh. Yang orang terdekat gue aja juga bilang begitu. Sama gak kepikiran. Iya. Yang terdekat ya saudara ya, terdekat gitu. Padahal kalau dia mau nyemplung aja gitu kan, mau cari tahu nikmatnya memilih dengan dia menikah gitu kan, terus punya anak gitu kan, lebih ke pertanyaan-pertanyaan positif. Nikah itu enaknya seperti apa sih gitu kan? Jangan kalau nikah biaya berapa ya? Terus nanti ngelamarnya berapa ya? Nah, belum ongkosnya berapa ya? Nah. Terus nanti kalau gue punya anak, bisa nggak ya gue beliin susu atau popok gitu kan? Itu pertanyaan sederhana loh. Betul. Pertanyaan sederhana. Dan itu menjadi ya krisis buat si remaja itu. Betul. Supaya apa? Jadinya dia tuh jadi kayak nggak punya percaya diri gitu kan? Iya. Tapi kan coba dibalikin lagi sekarang. Dirimu nyaman dengan kehidupan kayak gitu. Mereka bilang no problemo. Apakah itu perlu terapis?
Sebetulnya tidak. Mentor Orang tua. orang tua. Tapi kalau orang tua nggak ada gimana? Ya itu dia yang jadi masalahnya. Krisisnya tuh seperti itu. Iya. Untuk itu. Jauh dari orang tua Jauh dari orang dan tua. mereka hidup di lingkungan yang ya itu Iya. temannya baru nikah, dia udah curhat. Iya. Tapi Curhatnya nggak punya duit pula gitu kan. Sama dia juga nggak punya duit kan, bingung juga. Wah gila, seberat itu nikah. Tapi bener emang seperti itu. iya. Tapi kalau kita balikin kepada hati mereka yang terdalam ya Rel ya, itu pasti mereka juga memikirkan. Tapi mereka mengkhawatirkan ya tadi ya soal popok lah, soal susu lah segala macam. Mereka mengkhawatirkan Iya, udah soal menghidupkan anak, istri bagaimana. istri bagaimana. Padahal di hati kecil mereka sebetulnya juga itu tadi. Meskipun mereka menunjukkan perilaku iya biasa-biasa aja kok nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, yang sekarang sebetulnya kalau Atau bisa diibaratkan mereka tuh sebelum berperang udah takut duluan ya. janganlah Rel, Oh, jangan. janganlah dibilang gitu Oh, nanti jangan, mereka. Kalau ditanya nih, gua bagaimana kalau gua kayak begitu? Sebetulnya bisanya kenapa? Kita bisa handle kenapa? Kalau ada sebuah organisasi yang resmi yang pemerintah buat, kemudian dikampanyekan, kemudian yang pertama kali di brainstorming soal kayak begini tuh sebetulnya ada Rel, yaitu para kaum laki-laki sebetulnya. Kalau menurut pendapat gua, kenapa? Karena dia tonggak utamanya untuk supaya orang Berarti si quarter life crisis itu dominannya lebih ke laki-laki, bukan perempuan. sama. Kan Bapak bilang ujung tombak itu laki-laki. Ya, bukan berarti laki-laki lebih banyak. Kan kalau orang tua dulu nih bilang, udah deh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cewek itu di dapur gitu kan, nanti dilamar gitu. Iya, itu kan secara garis besar terpatri di kepala mereka. Nah sekarang kalau kita bicara soal tadi yang quarter life crisis tadi, kita kan bicara soal solusi nih. Sebenarnya tadi ada semacam campaign ya untuk bahwa ini bikin sejahtera loh sebetulnya kalau kita menikah ya. Kemudian Udah Pak, waktu itu kan kampanyenya 2 anak cukup. nah sebetulnya akhirnya orang bicara ujungnya, bukan bagaimana proses seseorang itu menikah tuh harus seperti apa, gitu kan. Dan yang kedua, ini satu nih, kalau kita mau bicara solusi nih ya, yang kedua adalah sekarang tuntutan orang tua itu juga harus mulai diimbangi. Artinya apa? Wah kalau kamu ngelamar minimal udah punya rumah, minimal begini. Kan rumah tangga. Nah, ada rumah ada tangga iya, Pak. akhirnya ketakutan itu kan muncul. Ada semacam tuntutan. Nah itu coba dikurangi. Yang ketiga, edukasi itu kalau kita mau masuk ya langsung kepada orangnya, memang yang harus banyak dimasukin dulu lah ya pemahaman itu. Kalau menurut gua itu kaum laki-lakinya dulu supaya turunannya tuh gampang karena dialah ujung tombak, dia ya nanti yang cari nafkah, dia ini. Nah kalau mereka sendiri udah life crisis, maka perempuan pun juga. Ya dengan kata lain ya tergantung si sosok pemimpinnya nih, dia Betul, berani nggak untuk mempersunting, berani nggak untuk ngomong sama orang tuanya bahwa ya udah inilah pernikahan kita bawa gitu. Ya sama kayak lo kan, atau ya gua lah waktu ngelamar juga nggak kayak amat gitu kan, nggak heboh banget pernikahannya, tapi kembali lagi gitu kita ditanamkan mindset, gitu. Jadi orang tuh pun juga harus, wah kamu perempuan ya udah harganya sekian, harus bersekian, gitu kan minimal. Ya tadi ya sudahlah cukup akhlaknya baik, bisa bertanggung jawab. Itu mungkin sudah ada pemahaman kayak gitu yang diturunin Rel. Ada di zaman sekarang masih ada orang tua seperti itu, cuman rata-rata 1, 2, 3 lah. Nah, kebanyakan itu gengsi. Nah, harus makanya kembali lagi. Masa anakku dibuang segini? Gitu. Nah, itu berat Rel kalau udah kayak gitu. Iya, masih ada yang begitu. Gitu. Coba lo tanya langsung ke kameramen. Dia kenapa? Dia gak mau. Ada yang begitu. Ketakutan itu akhirnya muncul terus pemahaman mereka bahwa akhirnya yang bisa menikahi anak perempuan cuma sultan. Nah kan, kelas sultan. Jadi kalau udah kayak begitu dan ya sayangnya sebetulnya mata pelajaran kuliah ini harus ada. Ini kalau gue boleh ngomong ya, di mata kuliah itu harus ada pendidikan berumah tangga itu ada apapun mata kuliahnya. Ya, sedangkan kalau yang di zaman sekarang kan sosial media, terus TV-TV yang memberitakan seorang ibu atau seorang ayah tertangkap mencuri susu karena
Iya. Tidak mampuannya membeli susu atau pampers gitu kan. Iya. Sampai akhirnya itu membuat si remaja zaman sekarang krisis akan kepercayaan bahwa wah gila, Dia bener-bener bisa begitu ya. bener-bener emang keras kan berumah tangga gitu. Nah, begitu akhirnya Rel. Ya kan sebetulnya bisa di counter. Tapi mereka nggak tahu ya enaknya rumah tangga ya. Meskipun ribut tapi ujung-ujungnya kan itu. Iya. Dan kalau kita bicara kecemasan, stres, terus bingung mau ngapain, memang ada. Gue juga mengalami fase-fase di mana gue bertengkar. Tapi kan kembali lagi, kita menjadi sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan atau dia yang lari dari masalah. Iya, Gitu. itu Rel. Jadi bener. Harus memang yang Nah, apa sih? Terus tadi lo ngeledekin gue sih, Iya. nyangkut mulu lo. nempel dia. Jadi memang harus kalau menurut gue makanya gitu, ada yang tiga aspek. Pertama, satu, kita yang punya wadah besar, misalnya pemerintah memberikan campaign. Kemudian yang kedua, edukasi orang tua, kita coba refresh lagi yuk dengan keadaan sekarang. Karena apa? Pembelajaran itu kan harus menyesuaikan dengan zaman. Sekarang zaman Terus yang nonton bilang, lu bisa ngomong doang. Nah, kan itu tadi. Tapi kan kita nggak ngomong doang ya. Bapak udah menikah, kita udah menikah nih, gue udah menikah, udah punya Iya, anak juga. iya. Satu, kesulitan itu ada. Ada. Berantem itu ada. Ada. Cuman kita punya sang pencipta. Wes, keren, Iya dong. keren banget. Allah itu tidak akan ngasih kesulitan di mana dengan keterbatasan si manusia itu. Iya. Betul. Bener. Gue setuju itu. Gue pernah makan satu piring berdua gitu, tapi ujuk-ujuk gitu kan rezeki datang, tapi nggak datang sih, rezeki gue jemput, Iya, lalu dikasih lah gitu. betul. Nggak yang lu diem mengharapkan rezeki yang Iya, ditiban gitu aja kan nggak ada. nggak ada. Ya itulah kenapa memang ada unsur-unsur yang harus mana yang disentuh duluan, gitu kan. Memang Berarti betul. quarter life crisis ini remaja di zaman sekarang mereka nggak punya iman, lemah iman. Aduh. Iya dong, kan bicara keyakinan. Lu yakin nggak nih Aduh, dengan itu. dengan pilihan lu? Kalau dia memilih untuk berumah tangga terus dia yakin bahagia, kan teorinya gini. Kalau bubar nih. kan teorinya gini. Remaja sekarang nggak punya iman, bubar udah. Teorinya kalau pikiran kita bisa bahagia secara alam bawah sadar, ya apapun yang kita lakukan bahagia gitu. Itu kan teorinya. Iya, oke lah. Gue setuju. Hanya memang kalau langsung kita mengarah kepada nggak punya iman tuh. No, iman tuh kan keyakinan. Iya, nanti kan kita perdebatannya jadi aneh nih, panjang, ya kan? Iya. Tapi sekarang kita balik gini aja, kan setiap individu pasti punya cara yang berbeda dalam penanganan dirinya, kontekstualnya. Tetapi secara garis besar, quarter life crisis ini menjadi bagian yang perlu jadi perhatian. Kenapa pada akhirnya gitu kan soal Dan itu lagi hits loh. Quarter Iya, life crisis betul. itu lagi happening banget. banget. Iya, Banyak kok gitu. Banyak. Dan di satu sisi perempuan itu juga galau, Pak. Galau udah usia sekian dia belum menikah segala macam. Laki-laki juga galau. Tapi mereka Sorry, kalau bicara laki-laki dan perempuan, apakah si perempuan ini terlalu memaksakan diri menjadi seorang wanita karir? Sampai akhirnya jabatan dia tinggi, terus si laki-laki ini melihatnya, waduh, gila, ini sebulannya pasti mahal nih. Salonnya lah, pemutihnya lah, ya kan? Pengharumnya lah, Iya, itu- cukurnya lah, apanya? alat cukur. Oh iya, mindsetnya kan Iya. ke situ. Mindsetnya akhirnya terbentuk kayak begitu. Padahal kalau kita boleh bilang, jangan punya iman, jangan nggak punya iman. Tetapi lebih kepada bagaimana sebetulnya edukasi mereka sewaktu mereka siap atau sudah mulai bekerja lah di kantor, itu harusnya sudah ada ke situ, gitu loh. Terus gini Rel, ini juga jadi catatan ya. Jadi Apa? catatan Gisel? Woi. Oh, enggak. Kan ada catatan si Gisel. Iya, Oh, itu si Boy. Catatan si Boy. Enggak, jadi catatan juga. Lu sih, ya, lu gak ganti baju lo ya? Gue udah ganti baju. Jadi di sini ada apa suara Gisel gitu. Terus Nih, sebetulnya juga karena kalau bicara soal kebutuhan ya, kebutuhan secara biologis akhirnya nah, bicara itu ya. Dulu kan
Terus gak bisa rel kalau gak nikah. Iya, sekarang lebih baik katanya gini. Ya kan bisa. Ada peribahasanya. Ya bisa. Mendingan gue beli sate ketimbang beli kambing. Wih, kok bisa begitu ya? Iya, beli sate mah enak katanya. Nah. Bisa ada yang 17, ada yang 18 gitu kan. Kalau beli kambing, lama-lama dia gemuk katanya. Kok bisa begitu ya? Nah, itu kan akhirnya begitu. Itu memang sebetulnya kita bicara edukasinya lah ya. Kalau iman itu urusannya udah dalam banget. Tapi kembali lagi, kalau hal yang kayak gitu memang kita harus balik lagi ke edukasi. Edukasi itu kan membentuk pola pikir. Iya. Kenapa ada Gisel juga? Kagak, ini kegedean nih Rel. Kegedean. Ya, sehingga edukasi karena pola pikir tersebut. Nah, sayangnya orang tua nggak mengcounter itu. Kalau di mereka masih hidup. Tapi kan banyak Pak orang tua yang masih hidup di zaman sekarang, anaknya udah remaja. Ya itu kembali lagi. Ya kan sebenarnya bisa diomongin baik-baik. Atau ada perjodohan. Hari gini memang ada Pak. Iya ada. Hari gini memang agak berat memang ya Rel. Tapi boleh juga. Tapi kembali lagi ini soal bagaimana educate. Jujur gue tuh ngalamin quarter life crisis itu di saat gue single. Enggak bener. Jadi gue krisisnya lebih ke bukan gue nggak percaya untuk menikah ya. Gue lebih percaya ketika gue dikenalin sama temen gue sendiri si cewek itu. Ya udah gini, lo nikah umur berapa? 27. Iya belum jauh sih Rel. Waktu itu gue mutusin nikah, memang gue mau ngalamin kuliah dulu. Itu lain Rel. Beda ya? Beda Rel. Iya makanya kan krisis yang gue hadapin beda di zaman yang sekarang. Iya gitu. beda. Karena kalau ini bener, tapi tetap lo ada pikiran untuk menikah. Iya ada. Jadi sebenarnya gini Rel, kalau bicara quarter life crisis ini jangan identik dengan menikah. Tapi bagaimana mereka membawa kehidupan mereka ke fase berikutnya. Yaitu apa? Yaitu mereka hidup tanpa orang tua dan mereka hidup seperti orang tua mereka terdahulu. Tapi nggak harus identik dengan kata pernikahan, tidak. Karena ini soal mindset. Jadi mindsetnya mereka bukan soal mereka menikah, ada pesta, tidak. Tapi mereka bisa menentukan part bagian hidup mereka seperti orang tua mereka dahulu. Mereka punya pasangan yang dilalui dengan cara yang sah. Kemudian mereka membangun kehidupan keluarga, punya anak, dan mereka didik di sana. Nah itu yang disebut itu sebenarnya esensinya ke situ. Tidak hanya cenderung soal pernikahan. Tapi kalau quarter life ini dialami oleh anak remaja yang udah sukses atau yang belum sukses sih? Semuanya. Jadi gak identik sukses dan tidak sukses gitu. Karena nanti mengkomparasinya bukan karena kesuksesan mereka, tapi soal bagaimana mereka melihat kehidupan yang harusnya mereka secara fitrah mereka lakukan, tapi mereka nggak lakukan. Gitu ya, gak lo kan maksudnya apa? Ya, kamu hadir karena ada pernikahan lo. Harusnya kamu juga menghadirkan keturunan itu juga sama supaya kamu bisa didik dan sebagainya. Karena itu ada kewajiban. Kewajibannya apa? Bukan sekedar melahirkan, tapi membuat. Jadi ketika seorang ibu melahirkan anak, itu sebenarnya secara langsung mereka punya andil untuk membuat keadaan kehidupan lebih baik lagi dunia. Karena bisa jadi yang dilahirkan itu adalah orang-orang yang memang bisa jadi membawa perubahan. Gitu. Nah sedangkan kalau nanti kita orangnya ya semua tua habis, siapa yang mau membawa perubahan? Kan harusnya ada pemikiran kayak begitu. Nah itulah kita udah masuk di zaman quarter life crisis untuk remaja. Di usia 20-25 dia masih pusing atau stres memikirkan gue mau menikah, mau sendiri. Sebetulnya itu dewasa awal ya Rel. Jadi bukan remaja tapi dewasa awal. Dewasa awal tuh mereka setelah mereka punya siap untuk bekerja, mereka masuk ke fase berikutnya. Gitu. Jadi jadi dibilangnya jangan remaja. Kalau remaja itu ya 17 dan segala macam. Kita sebutnya dewasa awal. Dewasa awal. Karena di situ dia memang lagi harus disampaikan. Nah, ya tadi solusinya tadi. Ya kalau gitu bikin aja kurikulum. Kita bikin kurikulum supaya ada pernikahan, pernikahan yang baik, kemudian bagaimana berumah tangga. Mungkin perlu itu di zaman, karena kondisinya gini. Ini fakta nih. Iya. Dulu gue pernah dapat cerita anak-anak dokteran itu. Dulu cerita ini kalau bohong awas nih. Gisel datang nih. Enggak, maksudnya gue dapat cerita gitu, katanya dulu anak-anak kedokteran di semester 6 itu udah dinikahin. Dinikahin, bukan jodoh, dinikahin. Kenapa? Nanti kalau udah jadi dokter pada minder. Oh iya. Dengar dulu begitu. Tapi kan gue perlu konfirmasi sama anak-anak kedokteran dong. Dulu katanya begitu. Anak-anak yang calon dokter
ya sebelum mereka koas dan segala macam mereka udah ada papan. Belum. Udah dinikahin supaya nanti yang perempuan siapa yang dokter coy. Iya. Ya ini dengar-dengar dulu begitu. Nah, mungkin bisa jadi edukasi-edukasi itu kita munculkan lagi. Kita lupa nih gitu, tapi kita munculkan lagi supaya apa? Supaya tadi mereka juga ikut dengan fitrahnya kehidupan mereka. Jadi sekarang kita balikin bicara dampak deh. Dampaknya apa sih? Kalau akhirnya endingnya mereka tidak berumah tangga, gitu kan? Tidak berumah tangga. Mereka akan mencari cara yang lain untuk menentukan hal-hal yang harusnya menjadi bagian. Berarti quarter life crisis ini yang dialami remaja atau orang dewasa menuju fase di mana harus memilih menentukan hidupnya, itu menurut Bapak harus seperti apa? Dia tuh harus melakukan apa? Apakah dia harus melakukan sex education yang Bapak tadi bilang gitu kan? Apakah nunggu pemerintah membuat kurikulum untuk bahwa berumah tangga itu bisa meneruskan keturunan, terus bisa membuat kita makin seimbang gitu kan? Apakah harus seperti itu? Karena ini yang lagi happening. Jadi banyak banget teman-teman di luar sana itu dia mengalami krisis yang mungkin bisa berdampak stres yang berlebihan. Bisa, jadi larinya kemana-mana bisa. Iya. Nah, kalau nunggu itu kayaknya agak lama ya, agak berat. Terus masa kita harus nungguin ada kewenangan untuk membuat hal itu. Jadi mesti gimana ketika ada orang dewasa mengalami quarter life crisis ini loh? Satu mungkin yang bisa dilakukan sekarang ya, yang paling efektif adalah mereka harus berani membatasi diri. Jadi kalau sekarang ada campaign namanya one day One day short time, bukan? Asal. Jadi one day mereka nggak gadget lah, mereka istirahat. Iya. Gitu. Jadi supaya mereka nggak dapat informasi yang Setuju. yang itu mungkin itu. Yang kedua, karena kalau semakin banyak dia serap, itu akan timbul kekhawatiran yang cukup tinggi. Yang kedua, kalau gua mereka harus coba cari teman yang frekuensinya juga baik. Kalau bisa cari referensi yang sudah menikah. Dan bertanya jangan harga yang harus dibayar berapa. Tapi yang ditanya adalah, anak lu lucu banget ya gitu kan. Gue pengen deh punya anak gitu. Gue pengen dia nikah gitu. Terus dia ngasih kabar, tar dulu lo harus begini. Nah itu udah memunculkan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Nah dampak dari hal itu tadi gak cuma krisis rel, nanti larinya ke perilaku. Itu tadi perilaku. Abis ya udah, kamu punya anak kan? Ya udah nikah sebentar, punya anak, abis punya anak, misalnya yaudah sayonara sampai ketemu sampai jumpa. Kan ini dampaknya kan nanti ke anak. Larinya ke situ. Nah tadi yang gue katakan tadi, ada jangka panjang anak nanti hidup tanda kutip ya, mohon maaf, hidup dengan orang tua yang agak-agak tadi sembrono. Tapi sekali lagi kalau kita mau cepat, coba sekarang anak-anak muda nih yang lagi mengalami hal itu, pertama coba lo hindari informasi-informasi tidak baik tentang pernikahan. Yang kedua, lo coba cari teman-teman yang frekuensinya memang baik, yang memang sudah menikah, atau lo ngobrol sama orang-orang yang tua ya, yang sudah menikah lebih lama dan mereka memang ya tadi mereka akan bilang begini, jangan lupa lo hadir sekarang bisa punya kerjaan, bisa menikmati hidup di dunia karena lo lahir, ada pernikahan, ada kehidupan bersama orang tua. Nah, lo juga harus melakukan hal yang sama dong, nggak adil. Mungkin di sana udah ada yang nunggu untuk lahir di dunia. Mereka juga ingin mendapatkan kebahagiaan yang sama untuk menikmati atau menjalankan kehidupan di dunia supaya dunia ini juga lebih bagus lagi. Berarti simpulannya adalah quarter life crisis yang dialami usia yang 20-25 itu bukan termasuk dia nggak punya iman atau keyakinan. Enggak, jangan rela. Oke Pak, thank you.